Kita jawab request lagi. Kali ini ada permintaan untuk membuat rangka atap menggunakan baja ringan. Mungkin udah ada beberapa channel ya yang membahas cara membuat rangka atap baja ringan menggunakan Revit. Di situ juga sudah dijelaskan cukup baik bagaimana cara pembuatan terasnya, komponen-komponennya. Tapi sekarang kita coba aja bikin lagi namun menggunakan objek yang berbeda. Kita akan coba membuat shelter sebuah parkiran mobil menggunakan baja ringan. Di sini kalau kita lihat di Google sudah cukup banyak contoh-contohnya. Ada Cremona atau truss, di atasnya lagi ada gording, dan ada lagi penopang atapnya dan atapnya itu sendiri yang biasanya atapnya berupa atap spandek. Dan di sini kalau kita lihat profil yang digunakan umumnya yaitu profil C, tiang penopangnya dan Cremonanya ini bisa dilihat komponen yang cukup besar ini, lalu gordeng juga, lalu ada profil ringnya. Jadi admin udah buat sebuah sketsa yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita coba yang berbentuk L, di sini 18 meter, ke arah L-nya juga 18 meter, dan lebar dari atapnya itu sendiri 5,5 meter. Cukup untuk panjang sebuah mobil standar ya. Dan di sini ada grid yang berjarak 5 meter. Kenapa 5 meter? Karena 5 meter bagi 2 adalah 2,5 meter, dan di situ akan cukup pas untuk menempatkan satu buah mobil. Di sini potongannya bisa terlihat kurang lebih sketsanya seperti ini dengan tinggi 2,7 meter dan ada tiang di belakang, lalu ada tiang depan ya. Namun tiang depan ini sengaja admin buat agak mundur supaya tidak menghalangi manuver mobil, dan kemiringan atapnya itu 7 derajat kurang lebih. Dan di sini ada profil yang digunakan yaitu profil tiang, gordeng, dan untuk terasnya kita pakai profil C dengan ukuran sekian ya, 75 x 35, tebalan 1 mm, dan ringnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita terapkan di Revit. Kita buka file baru, file new, menggunakan template, structural template. Karena kebanyakan komponennya berupa struktural, pakai structural template aja. Ya, udah kebuka file dari template structure, dan di sini saya masuk ke level 1. Saya buat grid aja. Grid 1, oke. Saya copy dengan jarak 5 meter. 5000. Copy lagi. Multiple aja. 5000. Dan saya escape dulu. Sepertinya saya perlu buat reference plan untuk patokan ukuran atapnya. Di sini kan kurang lebih 18 meter ya. Oke, di sini kita buat lagi reference plan-nya. Pas di grid ini nggak apa-apa. Dan saya copy lagi sejauh 18 meter, 18.000. Kalau nggak menggunakan reference plan, kita juga bisa menggunakan detail line ya. Di sini juga saya copy sejauh 18 meter. Oke, dan lebar atapnya itu 5,5 meter. Saya offset aja. Oh, tampaknya ini reference plan nggak bisa di offset. Oke. Saya copy aja 5500. Skip, ini copy lagi 5500. Ya, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Kita kasih grid lagi, klik kanan dari grid yang ada, create similar. Kita bisa tempatkan di sini. Copy 5 meter dan 5 meter lagi. Mungkin namanya kita ganti ya, A besar, B, C. Dan untuk diagonal ini nanti akan ada kekuatan strukturnya juga. Saya ambil grid lagi, saya tempatkan di sini. Oke, ini kita namain aja XY misalnya. Ya, gridnya udah kebentuk. Lalu mungkin referensinya saya masukin aja ke layar. Saya tarik aja image-nya ke sini seperti ini ya. Tekan aja di sini. Langkah pertama kita bisa buat tiang-tiangnya. Jadi seperti tadi kita udah bahas ya, kita menggunakan profil ini untuk tiang dan gording, dan untuk tiang, gording, dan trussnya. Jadi admin insert aja dulu supaya nanti tinggal pakai. Insert load family, lalu kita masuk ke structural framing, dan di sini ada light gauge steel. Ini cukup mirip dengan profil baja ringan. Di sini ada angles, ada purlin, furring head. Oke, mungkin yang cukup mirip ini ya. Dan berikut juga furring head channel ini untuk ringnya.
Oke, kita open aja. Dan ini mungkin pemilihan ukurannya. Untuk light gauge joist-nya, body referensi kita pakai yang 75 ya, kali 35. Tapi mungkin di sini nggak ada. Kita ambil yang paling kecil aja dulu. Oh, ini nggak ada pilihannya, berarti mungkin hanya satu ukuran ya. Ya udah, klik OK aja. Oke, tampaknya sudah masuk. Kita langsung masuk ke tampak aja. Jadi kita dari tampak depan, kita bisa membuat satu susunan rangka dan kremonanya sekalian. Jadi saya bisa menggunakan tampak depan, atau kita bisa menggunakan potongan. Kita bisa bikin section di sini ya. Mungkin lebih jelasnya potongan ya. Oke, dan jangkauannya bisa kita atur. Segini aja. Klik kanan, go to view, atau bisa masuk juga di sini ya. Ini kita tinggiin. Oke, di sini level kita bisa atur. Ini saya namain aja atap. Oke. Dan di sini 2700 saja. Oke, dan sisi belakang atapnya adalah di sini, sisi depan atapnya di sini. Kita buat rangkanya aja menggunakan beam ya, karena tadi profilnya kita ambil structural framing. Jadi kita buat kolom menggunakan beam, itu enggak masalah. Gridnya saya pilih tadi grid 1. Dan saya load. Nah, ini tampaknya udah ke load ya. Oke, saya edit type. Duplikat. Saya namain aja 75. Oke, lalu ukurannya kita atur. Kita preview dulu. Oke, ketinggian ini ya. Oke, saya ganti dengan 75. Lalu B nya saya ganti dengan berapa tadi? 35. Lalu ada D ini apa? D ini adalah tekukan di ujungnya ya. Oke, ketebalan ada di sini. Oke, 1 mili aja. Oke, ini udah cukup sepertinya. Saya oke aja. Oke, dan teman-teman perhatiin, kita mau bikin tiang menggunakan tool beam tadi. Saya nggak menggunakan tool kolom, tapi saya menggunakan tool beam. Perhatikan kalau saya buat lurus seperti ini. Nah, biasanya kita gagal. Ya, karena mungkin diharapkan kita menggunakan tiang untuk profil yang tegak ini. Gak apa-apa, saya bikin miring aja dulu. Pakai beam. Saya bikin miring aja, entah seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau miring dia mau. Kelihatannya garis aja, saya ganti detail levelnya menjadi fine. Dan mungkin ini saya putar ya. Cross section rotationnya saya menjadi 90 derajat. Oke, seperti ini, dan saya bisa align ke sini untuk lurusnya. Saya klik align, saya klik reference ini, lalu saya pilih profilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa ya, kita bikin yang lurus. Dan ini kita bisa copy atau mirror, tapi kita lihat dulu di 3D-nya. Saya lihat. Nah, ini mungkin terbalik. Saya rotate lagi, berarti dia maunya di 270 ya, seperti itu ya. Dan jangan lupa justification-nya saya ganti center. Masuk lagi ke tampak depan atau potongan. Oke, seperti ini ya. Mungkin agak lari sedikit, saya coba align lagi. Oke, escape. Dan ini mungkin saya lebihin aja ke bawah, karena dia memang harusnya masuk ke coran ya. Nanti dengan lantai yang dicor atau fondasi yang dicor. Mungkin kita bisa mirror. Tapi sebentar. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, saya mirror ya, supaya dia di sini. Oke. Oke, mungkin saya kasih jarak sedikit, 50 misalnya. Ya, jadi double tiang ya. Kita lihat di 3D lagi, ya seperti ini. Lanjut kita bikin tiang yang miringnya, beam lagi. Oke, profil yang sama. Saya buat agak ke depan, tapi nggak ke depan banget. Ya, kurang lebih seperti ini ya kemiringannya. Oke, seperti ini nggak apa-apa. Kita mau bikin double juga. Kita lihat dari DNA. Ini nggak kelihatan, saya ganti ke fine.
Oke, ini bisa saya mirror juga supaya dia double. Gitu ya. Dan kalau mau kita kasih jarak ya boleh aja. Jadi kalau kita lihat tebal untuk Cremonanya itu 35 ya, sesuai dengan tebal ini. Karena itu kita kasih celah 35, karena ini ada 2 berarti 35 kita bagi 2. Berarti 17,5. Oke, ini juga saya geser 17,5. Ya, seperti ini ya. Oke, struktur tiang udah jadi. Sekarang kita bikin kremonanya. Ya, kremonanya atau terasnya di sini dengan kemiringan 7 derajat. Bikinnya gimana? Kita dari level atap. Oke, agak zoom ke sini, dibikin fine juga view detailnya. Lalu kita ambil aja teras. Teras sistem ini saya bisa edit tab dulu. Saya kasih nama aja Cremona ya. Lalu structural framing tabnya kita pakai profil yang sama tadi, apa namanya, Joyce profil C75. Vertical webnya juga semua ya. Oke. Dan ini truss height-nya ini kebesaran 3 meter. Jadi saya bikin aja 400. Oke ya. Ini saya coba gariskan aja di sini. Oke, dari tepi tiang ini lurus sampai ke pinggir atap. Oke, saya escape, saya lihat di 3D. Nah, perhatian teman-teman. Ini dia nempel ke bawah karena mungkin dia ke snap. Jadi emang seringkali seperti itu, ketika kita bikin di denah, dia ke snapnya justru ke bagian bawah ini. Ini nggak apa-apa, start level offsetnya saya ganti aja jadi 0. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba bikin miring. Saya masuk ke tampak south atau section aja ya biar enak. Saya mau bikin reference plane-nya untuk bidang miringnya. Oke, misalnya dari sini saya akan lurus dan saya ambil kemiringannya 7 derajat. Oke, seperti ini. Ini boleh saya namain Cremona. Oke. Atau referensi ya, ref Cremona. Oke, ini saya coba ganti bearing chordnya menjadi top ya, dan ini saya bisa tarik ke atas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita cek di 3D. Shaded, tampaknya udah kebentuk nih. Cuma untuk koneksinya lebih gampang, ini kita panjangin lagi supaya nanti untuk koneksi ke balok utamanya tinggal dibor-borin aja kan. Jadi ini memang kalau di Revit secara default memang dia tidak menabrak, tapi kita buat aja ya. Nah, di sini pertama kita lihat bahwa setiap member-member ini kepin. Jadi kita agak susah untuk modifikasinya. Misalnya ya, saya pilih menggunakan tab, saya pilih satu ini. Nah, ini kita nggak muncul bagian modifikasinya. Jadi caranya saya buka dulu pinnya ya. Saya pilih banyak seperti ini. Saya klik unpin di sini. Ya, dia sudah nggak kepin lagi. Artinya dia udah bisa kita tarik-tarik. Kita coba aja dari tampak section. Ya, dari section ini kita bisa atur panjangnya supaya dia tidak putus begini. Jadi memang secara default dia putus ya. Dan mungkin teman-teman juga yang pernah menggunakan baja untuk konstruksi pasti Revit sejak 2019 ada tool yang namanya steel. Ini kita bisa lakukan cop ya, meter, atau kita bisa shorten. Tapi sayangnya untuk profil C ini Revit nggak mengizinkan kita untuk melakukan semacam modifikasi ya, untuk koneksi untuk cop seperti ini. Kita coba ini untuk profil C ini biasanya gagal teman-teman. Ya, enter. Ya, di sini ada warning unknown shape of connected element. Jadi memang profil C ini memang tidak diizinkan untuk dilakukan cop ya, ataupun shorten,
Kadang-kadang kita bisa menggunakan shorten ini untuk memotong dengan miring ujung dari komponen baja, kita bisa potong dengan miring dengan shorten ini. Oke, jadi kita tarik-tarik secara manual aja. Saya pilih tab. Oke, saya arahkan ini supaya dia bisa dikoneksikan dengan bor. Yang vertikal dulu, lebih segini. Oke, baru yang diagonal. Ya, gini aja. Oke, cukup. Jadi lakukan terus setiap embernya supaya hasilnya bisa kelihatan lebih rapi ya, dan lebih real juga seperti ini. Jadi ini udah admin buat. Oke, kita cek di 3D. Oke, tampaknya sudah ya. Oh, satu lagi, mungkin ini kita perlu panjangin dari 3D aja. Kita coba. Ya, berapa? Mungkin di sini ada kelihatan reference plane. Oh, sudah pas sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita lebihin aja. Kita cek lagi di 3D. Oh, sorry. Ini untuk bagian bawah ini bisa kita lebihin juga. Karena nanti ini dia akan masuk ke dalam coran. Cek lagi di 3D, dan kalau sudah oke, kita bisa buatkan grup. Jadi ini admin pilih semua, lalu kita jadikan grup. Jadi ada assembly, ada grup ya. Untuk kondisi ini lebih tepatnya kita pakai grup. Kenapa? Karena kalau assembly kita tidak bisa membuat komponen yang identik. Jadi kalau kita copy, dia akan menjadi assembly sendiri. Kalau grup, dia akan identik. Dan kalau kita copy, dia akan menjadi instance, dan dia masih terkoneksi dengan objek yang lainnya, dan dia masih setipe dengan objek yang lainnya. Tapi kalau assembly enggak ya. Oke, ini dari level atap saya mau duplikasi. Jauh banget. Oke. Nah, saya copy aja ya. Copy lagi, multiple. Oke, dan untuk grid ini saya taruh di sini dulu. Escape, saya coba putar dulu ya. Rotate 90. Oke, saya tempatkan ujung ini di pertemuan antara grid dengan reference ini. Oke, seperti ini. Kita cek dulu di 3D nya. Jadi untuk pemutaran objek ini kita harus cek lagi ya. Kadang-kadang komponen steel frame ini dia berubah posisi. Kadang-kadang kalau diputar, kalau di mirror dia berubah posisi. Tapi mungkin ini aman ya, karena ini berupa grup. Sepertinya aman. Kita bisa balik lagi ke atap. Saya bisa kopikan lagi. Sini. Dan yang diagonal ini mungkin panjangnya akan berbeda. Kita copy aja dulu. Posisikan. Oke, lalu saya rotate aja. Sumbu putarannya saya pindah ke sini. Ke pertemuan grid dengan reference ya. Reference plane. Oke, saya arahkan lurusnya ini, lalu saya arahkan ke sudut yang diinginkan. Ya, seperti itu. Saya cek di 3D. Ya, dia pastinya kurang panjang ya. Dan ada kemungkinan juga sudutnya akan berbeda kalau ini kita langsung panjangin. Coba aja ya, saya coba ungroup dulu. Saya lihat dari tampak atap. Oke, ini masih berbentuk truss. Saya coba trim aja ya, trim extend ini. Saya gunakan reference plane ini. Saya klik remonanya. Ya, tampaknya dia udah memanjang. Kita cek. Oke, udah memanjang ya. Tapi kalau dari sudut, admin sih masih ragu dia sudutnya sama atau enggak. Ya kan, kelihatan beda kan sudutnya.
dia naik sendiri ke atas ya karena tadi diputar. Coba bikin atapnya. Saya masuk ke arsitektur roof. Oke, kita bikin dulu tipe atapnya. Edit type, duplikat, saya namain aja atap spandek. Oke, edit, materialnya kita cari, kita cek di sini apakah ada zinc alum. Oke, ada aluminium, ada zinc, jadi nggak ada zinc alum ya. Saya ambil aja aluminium, saya up ya, saya duplikat aja, saya namain spandek. Ini use render appearance, lalu saya kasih arsiran aja, foregroundnya arsiran model, dan saya ambil yang vertikal ini aja. Oke aja langsung, dan di sini ketebalannya 50 aja. Oke, dan di sini kita udah punya ref plan, bisa kita ikuti dengan cara pick line, boleh sini ya. Oke, kita trim, dan di sini kita boleh lebihin seperti di sketsa rencana itu 20 cm, nggak usah di copy. Ini juga ya, mungkin 30 atau setengah meter pun masih aman ya sebenarnya, tapi nggak apa. Lalu jangan lupa kemiringannya, saya pilih kemiringannya dia ke tengah naik ya, berarti saya ambil kemiringan di sisi belakang. Saya define slope, ini saya define slope juga, lalu kemiringannya saya buat 7. Kita lihat di 3D. Oke, tampaknya sudah ya, tapi untuk Cremona yang sudut masih over. Oh ya, dan di sini juga kita bisa lebihin ya. Di sini rangkanya udah dapat lebih. Saya klik aja 2 kali. Saya coba ambil dari section. Oh, nggak kelihatan, dari atap aja. Oke, dia bisa lebih sampai sini. Lebihnya berapa? Saya coba cek. 28 atau 30 cm ya, 300 bisa. Offset 300, nggak usah di copy, geser aja ya, seperti ini. Finish, cek lagi di section posisinya. Oke, posisinya udah pas ya, tapi sebenarnya dia perlu naik lagi karena nanti akan ada gording dan akan ada rank. Kita perlu space lagi untuk gording dan rank, tapi sementara kita mau benerin dulu posisi yang tadi nih, posisi yang di sudut tadi, dia tampaknya melewati ini ya. Dan bagaimana caranya, kita coba aja, admin juga belum tahu bisa apa enggak. Di sini kita coba align ke arah sudutnya. Jadi untuk tahu sudutnya di mana, saya balik ke atap, saya coba deketin aja potongannya ke arah diagonal ini ya, supaya makin dekat kita. Oke, saya masuk ke section lagi. Oke, ada kemungkinan sisi ini ya, saya coba align ya. Align, saya ambil sisi ini. Oh, ada nggak ya? Saya pakai tab. Oke, dapatnya sisi ini nih teman-teman. Kita coba dulu ya, bisa nggak ya? Saya klik sisi ini, saya klik sisi atas Cremona ini. Oke, tampaknya ada error. Oke, yang lain nggak ikut ya. Oke, kita undo aja. Cara itu kita nggak bisa, ya udah kita pakai cara ini aja. Soalnya kayaknya yang bagian belakang udah bener, tinggal bagian depannya nih. Jadi kita pakai ini aja, pakai start dan end level aja. Start level offsetnya 0, end level offsetnya 940. Nah, kita coba turunin bagian ini ya, kita ukur dulu. Kita ukur dia semestinya berapa, kemungkinan sampai sini ya, 287,8. Oke, saya escape, saya klik lagi trustnya, kita kurangi ini dengan 287,8. Kita nggak usah nyari kalkulator, tapi kita bisa langsung aja kasih formula di sini.
Tapi jangan lupa depannya dikasih sama dengan. Lalu di sini kita kurangi 287,8. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau mau bikin formula sederhana jangan lupa depannya dikasih sama dengan. Enter. Nah, tampaknya udah sesuai ya kemiringannya. Oke, karena udah dapat patokannya, coba cek dulu di 3D. Ya, tampaknya udah rapi ya. Patokannya udah dapet, kita naikin aja atapnya. Jadi saya masuk lagi ke section. Jadi kalau kita pasang gording nanti, gording itu ukuran ketinggiannya seperti di referensi tadi ya, yang sudah kita sempat masukin ke sini. Nah, ini gordingnya kita pakai ini, tingginya adalah 75. Lalu ada rank yang tingginya 33. Tapi posisinya miring ya. Oke, kita anggap aja lah misalnya 110 dulu. Nanti kita bisa pasin lagi. Berarti atapnya ini saya tinggiin, base offset from levelnya saya kasih angka 110. Enter 2 kali, ya dia udah naik. Jadi tinggal kita buat gordingnya. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan template structure ini kadang-kadang atapnya suka nggak kelihatan ya. Cek aja di visibility graphic overrides. Biasanya roof ini posisinya nggak dicentang. Dan di sini admin coba bikin dia transparan aja. Oke, atapnya udah transparan. Sekarang kita bikin penopang buat atapnya ya, karena Cremona ini nggak akan cukup buat nopang atap spandek, supaya dia tidak melengkung. Kita ambil tampak aja atau potongan, di potongan satu aja. Kita siapkan ref plan-nya. Jadi nanti kita akan buat menggunakan beam system. Beam system itu membutuhkan reference plan seperti ini ya. Tapi kita bikin untuk gording. Oke, klik aja ref plan. Dan mungkin saya mau berjarak 75 ya. Dan mungkin kita akan kasih jarak sesuai dengan tebal gordingnya, yaitu berapa? Di referensi adalah 75. Oke, saya pakai pick line aja, saya kasih offset 75 di sini ya. Dan saya namain gording. Ref gording. Lalu kita kembali lagi ke tampak atap. Kita bikin aja menggunakan beam system. Jangan lupa kita set dulu. Kita gunakan reference plan yang baru kita buat, yaitu tadi ref gording. Oke, supaya dia mengikuti kemiringannya. Kalau ref plan-nya nggak di set, dia akan menjadi lurus nanti. Oke, saya pick line aja sisi atapnya ya. Dan ini kita ambil satu sisi atap dulu, terpisah oleh grid serongnya ini. Oke, ini ada selisih karena dia posisinya memang nggak lurus ya, miring. Ini saya trim aja. Oke, ini arah gordingnya sudah benar. Kalau memang belum, teman-teman bisa pastiin menggunakan beam direction, bisa klik ini atau ini ya. Jadi kita harapkan gording itu tegak lurus terhadap posisi Cremona. Oke, ini kita namain aja gording. Oke, saya coba pilih maximum spacing, jaraknya 1000. Oke, komponen beam type nya apa? C75 udah betul. Finish. Nah, perhatian teman-teman, gording udah kebentuk sesuai dengan posisinya dan sesuai dengan pengaturan jaraknya, yaitu setiap 1 meter. Dan mungkin ada kekurangan di bagian ujung sini, justru nggak dikasih ya, justru nggak ditempatkan. Bagian ujung sini justru nggak ditempatkan gordingnya. Oleh karena itu kita offset lagi keluar. Saya edit boundary, saya offset sebanyak 1 meter, nggak usah di copy. Oke, dan ini tampaknya belum align ke pinggir. Saya coba align.
Nampaknya nggak mau ya saya len ya. Kalau saya pick line ini bisa tuh. Saya gunakan garis yang baru ini aja. Saya hapus, saya trim. Lalu saya offset 1 meter. Oke, beam direction not specified. Ambil lagi beam directionnya, klik sini, finish. Nah, perhatiin teman-teman, udah dikasih ya bagian ujungnya, tapi ini rupanya kelewat sedikit. Kita offset lagi sedikit, misal 100. Ya, sudah masuk ya. Dan ini juga kayaknya kelebihan. Topos ya. Oke. Saya offset lagi 100 ke dalam. Oke. Bagian sisi sini juga teman-teman bisa coba sendiri dengan cara yang sama. Tapi jangan lupa buat sectionnya di posisi sini. Jadi teman-teman harus buat section di sini seperti halnya ini ya, dan lalu buat ref plane-nya. Gunakan aja cara yang sama seperti yang tadi. Tapi admin mau ngelanjut aja, kita bikin rank-nya sekarang. Oke, rank-nya tentunya di atas ini dengan ketebalan berapa? 33 ya. Kita bikin ref plane lagi untuk rank-nya. Pick line, offset 33. Saya menggunakan referensi ini. Oke. Dan saya kasih nama referensi untuk rank. Oke, saya masuk lagi ke DNA atap. Saya ambil beam system lagi. Oke, jangan lupa set dulu ref gording ini masih ya. Sekarang saya ganti menjadi ref untuk rank. Oke, saya pick line lagi. Oke, saya pilih sisi-sisinya. Oke, seperti ini selalu geser ya. Nggak apa. Ini juga nggak pas. Nggak apa, kita terima aja dulu. Lalu arah baloknya adalah tegak lurus dengan gording, itu di sini ya. Kita tegak lurus dengan gording. Oke, di sini masih belum nempel. Saya masuk ke 3D. Mungkin ini agak aneh ya. Kita jiplak di 3D, hasilnya beda tuh. Ada di sini. Escape dulu. Ini kita hapus. Saya trim, TR. Ini juga ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Finish. Oke, jadi ya teman-teman. Tapi tipenya dia masih menggunakan tipe gording. Saya duplikat aja. Rank. Oke. Dan maximum spacingnya mungkin agak rapat, agak lebih rapat, misalnya 500 ya. Lalu type-nya kita pilih yang untuk rank tadi, yaitu furring head channel ini kalau nggak salah ya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Tapi mungkin kebesaran, saya coba cek satu komponen ini. Saya edit type. Kita lihat preview. Section aja atau elevation. Kita lihat ukuran-ukurannya. Oh, tingginya 22 ya. Malah kita punya di sini tingginya 33, lebar total 50. Sama enggak? Oke, kita rename aja ini. Jadi rank. Oke, 33. Lebar totalnya 50. Oke, ini 17 nggak apa-apa. Mungkin ini kita kurangin jadi 33. Bisa nggak?
Oke, dia agak kecil. Oke, ininya kita kurangin aja. Jadi 20. Ya, teman-teman. Oke. Ya, seperti ini. Sudah sesuai ukuran. Tapi satu hal lagi, seperti yang tadi, bagian ujungnya biasanya miss, nggak dikasih. Oke, saya offset aja lagi. Edit boundary, offset 500 lagi. Seperti ini ya. Dan bagian ujung ini kalau kita perhatikan agak meleset juga sedikit. Saya coba align di 3D. Oke, itu ya. Dapat nggak? Atau kita coba pick line aja. Oke, agak susah ya dapetin garis yang agak miring di Revit. Saya trim. Oke, udah. Oke, tampaknya ada garis double. Saya hapus saja. Karena tadi kepencet tab ya. Oke, ini saya trim TR. Oke, finish. Mudah-mudahan ini udah benar. Oke ya. Ranknya udah pas, tapi tadi gordingnya mungkin masih belum pas. Nah, ini langkah yang sama kita lakukan. Edit boundary, dia agak lebih ya. Makanya di sini saya coba pick line aja lagi. Saya ambil sisi ini ya, sisi diagonalnya. Tuh, perhatiin teman-teman, beda ya. Saya terima aja. Escape, ini hapus saja. Finish. Ya, dia udah pas seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman boleh praktekin lagi cara yang sama ya di sini. Oke, seperti itu ya. Rangka dan penopang atap sudah selesai, kita lengkapi aja dengan lantainya sekarang. Masuk level, arsitektur, floor. Kita pakai pick line juga, udah ada garisnya. Lalu tipe lantainya apa? Saya di tap aja, duplikat lantai parkir. Materialnya saya
Concrete cast in place. Saya duplikat. Dan flooring parkir. Oke. Tebalan oke 300. Selanjutnya kita coba tempatkan mobilnya aja supaya kelihatan nih ini bisa muat berapa mobil ya. Kita ke komponen. Dan ini kebetulan udah ada ya. Ini admin sempat download di website revitcity.com. Oke, lihat, perhatikan penempatannya. Ini karena bikinnya dari 3D. Saya coba ke denah aja ya. Oke, tempatin aja. Spasi untuk mutar. Ya, copy aja. Ini jadi jarak antar tiangnya ini cukup untuk 2 mobil. Copy dengan multiple. Di sini 1, dan kita lihat bagian sudutnya yang cukup riskan ini. Saya tempatkan lagi CS aja. Nah, spasi. Jadi kadang-kadang CS itu lebih praktis dibanding copy ya teman-teman. Dan di sini kelihatan nih kalau sudutnya ini ternyata nggak bisa lagi buat naruh mobil lagi ya. Ya mungkin bisa tapi keluarnya susah. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk parkir motor mungkin, atau menempatkan barang-barang atau alat misalnya. Ya. Ya, cek lagi secara 3D. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kita lanjutkan ke pembuatan gambar ukurannya atau gambar detailnya. Dan nanti juga sekalian bisa kita render ataupun bisa kita buat take off quantity-nya. Jadi nanti kita bisa tahu butuh komponen baja ringannya berapa banyak, luas totalnya berapa meter persegi. Itu nanti kita bisa bahas di cara pembuatan list untuk bill of quantity untuk komponen ini. Oke, segini aja dulu teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Salam.